Sosok ini bakalan muncul teman-teman ya di hidupnya kamu di bulan September ini. Nah, kita lihat nih potensi-potensi siapa aja sih orang yang bakalan muncul ya. Buat kalian semua teman-teman Libra ya, buat teman-teman Libra ini general reading ya. Jadi ini umum. Buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pastinya jadi positif ya. Dan monthly reading, jadi kita bakalan ketemu dengan tema yang sama teman-teman ya, per zodiak. Jadi banyak yang nanya, "Kak, kenapa sih kok judulnya sama?" Kira-kira kenapa? Ntar kalau misalkan yang satu dibacain satunya enggak gitu kan, "Kak, aku nggak dibacain yang ini," gitu ya. Jadinya semuanya sama ya teman-teman ya, semuanya sama rata. Nah, sekarang kita bakalan baca nih siapa sih 5 sosok yang bakalan segera muncul di bulan September ini buat kalian semua teman-teman Libra. Dan ya, buat teman-teman yang sampai sekarang aja masih belum pada subscribe channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy, ayo yuk segera subscribe. Jadi itu adalah channel audio sound therapy, audio yang bisa kalian dengerin berulang-ulang secara konsisten ya, buat teman-teman yang menginginkan perubahan hidup ke arah yang jauh lebih baik. Apa itu Kak? Lihat aja sendiri ya di sana. Coba kalian scrolling videonya seperti apa, baca description-nya teman-teman ya. Oke, right, kita baca yuk. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright, kita lihat untuk 5 sosok ya. 5 sosok. Well, buat teman-teman Libra yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia boleh loh ya. Kalian boleh kontak ke email teman-teman ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman kondisi berlaku ya. Oke. Di description tuh ada tuh, kalian klik aja di sana. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat yang pertama ya, ciri-cirinya ini orang baru atau orang lama. Waduh ya, tunggu. Orang baru nih teman-teman ya, orang baru. Terus abis gitu ciri-ciri orangnya kayak apa? Ini orangnya nggak sabaran, emosian, tapi memang ini ya, orangnya memang apa adanya sih. Jadi kalau misalkan suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka gitu teman-teman ya. Dan tipikal orang yang apa sih, kayak sat-sat gercep ya. Cuman memang ya, entah kenapa gitu kan, entah kenapa ini orang tuh suka jatuh ke lubang yang sama. Jadi kalau misalkan dia bikin kesalahan ya, dia bakalan bikin kesalahan yang sama ya. Ini typically orang yang bikin stres orang lain gak sih kalau kayak begini ya. Disiplin iya, percaya diri banget ya, berani juga iya teman-teman ya, terbuka juga iya ya, satset juga iya. Cuman ya itu dia ya, saking satsetnya, saking gak sabarannya, saking emosiannya, malah justru kadang-kadang yang dia kerjakan tuh kayak jatuhnya salah lagi ya, seperti ini. Jadi hidupnya yang gak gampang, hidupnya yang penuh dengan perjuangan ini salah satunya ya dari dia sendiri teman-teman ya, kayak begitu. Pendiam ya, introvert, cukup introvert orangnya ya. Suka dengan hal-hal yang sifatnya berbau-bau mistik, tapi nggak suka rahasia. Jadi memang orangnya tuh terbuka apa adanya teman-teman. Saking apa adanya, mungkin beberapa orang itu bisa banget yang namanya tersinggung gitu ya sama dia, bisa banget. Ya. Nah, kita lihat kalian punya cerita seperti apa kalian berdua. Ya, komitmen sama kamu bisa jadi komitmen ini adalah hal-hal yang sifatnya romantisme ya, pasangan, pacar dan sebagainya, atau ya komitmen yang dalam artian pekerjaan gitu. Tapi lebih banyak ke ini sih teman-teman ya, lebih banyak ke romantisme ya, hubungan seperti itu. Oke ya, Gemini atau Leo. Sionya sio kuda atau sio monyet ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu kita lihat apakah hal-hal yang dia bawa ya, atau dia sendiri ya datang itu bawa kebaikan apa enggak sih ya. Bawa kebaikan apa enggak? No need to worry ya, memang sudah seperti itulah ya, emang sering datang juga gitu teman-teman ya. Ini ya niatnya baik-baik aja gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat sosok yang kedua. Ada power di sini. Orangnya orang baru teman-teman ya, orang baru, terus typically orang yang satset ya. Kalau ini beneran satset teman-teman, tapi memang dia itu tipikal orang yang
maksa ya, suka maksain sesuatu, otoriter, cukup lumayan otoriter ini teman-teman ya. Dan sebenarnya mungkin bukan otoriter ya, tapi lebih ke kayak nggak mau kalah gitu, selalu kepingin menang gitu. Jadi kalau misalkan kamu satu tim nih sama dia, ya selamat lah gitu kan. Karena apa? Karena ini orangnya leadershipnya sebenarnya bagus ya, leadershipnya bagus, cuman memang dia orangnya tuh kayak ya nggak mau kalah, selalu pengen menang gimana caranya ya. Cerdik licik ya sih teman-teman ya, cuman memang kalau kita bilang sosok pemimpin, ini sosok pemimpin yang cukup baik ya, cukup baik, nggak suka bertele-tele. Terus habis itu juga dia sat-sat ya kalau dalam pekerjaan, tindakan, apalagi ya dia orang yang nyata lah, nggak cuman ngomong doang gitu ya, seperti itu. Ini orang agak tambun ya, jadi karena kemungkinan besar dia suka banget kuliner ya, kuliner. Jadi begitu ya, jadi agak-agak sedikit berisi lah ya orangnya, seperti itu. Pelindung yang baik ya, pelindung yang baik ya. Kita lihat ada hubungan apa sih sama kamu? Wih, pekerjaan ya, bisa jadi atasan kamu teman-teman ya, atasan kamu atau orang yang punya pengaruh cukup lumayan lah secara strata, mungkin dia di atasnya kamu ya, ibaratnya seperti itu. Sionya Sio naga ya, Aries atau Sio naga, ini tegas banget, cuman satu ya, nggak ada pilihan nih. Ya. Nah sekarang kita lihat hadirnya dia itu bawa kebaikan nggak sih teman-teman ya, hadirnya dia, hadirmu. Oke. Ya memang dia harus hadir sih teman-teman ya, harus datang, sosok ini harus muncul bulan ini ya, karena mungkin masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan dan memang itu ibaratnya membutuhkan dia ya, seperti itu teman-teman. Ini yang kedua ya. Yang kedua, sekarang kita bakalan lihat sosok yang ketiga ya, sosok yang ketiga, orang baru juga ya. Banyak orang baru nih ya bulan ini buat kamu, orang baru. Terus habis gitu typically orangnya kaku ya, orang ini kaku, cuman kebayang nggak, kaku tapi nggak tegaan gitu loh teman-teman ya. Udah tuh ya emosi, udah kalau misalkan diperlakukan nggak adil gitu, wah gitu. Tapi gilirannya ketemu sama orangnya, terus habis itu orang tersebut mungkin mukanya memelas ya, bisa loh dia tuh nggak tegaan teman-teman ya akhirnya. Susah banget orang ini kebawa emosi tuh kayak gampang ya. Jadi kalau pas di rumah misalkan ya udah tuh rencananya udah woi, susunannya udah macem-macem gitu, begitu ketemu sama orangnya wis bisa ya. Bisa beda banget gara-gara kayak gitu, gara-gara nggak tegaan ya. Orangnya cukup romantis ya, ada Venus di sini, orangnya cukup romantis tapi agak sedikit susah mengakui keromantisan, alias agak gengsian ya orangnya teman-teman ya, seperti itu. Tapi emang lucu sih ya, kompleks. Ini orangnya cukup punya masa yang gak gampang ya, dalam artian traumanya dia banyak teman-teman ya, cukup banyak. Nah gitu, kita lihat hubungannya apa sama kamu. Hubungannya ini gak berujung. Gak berujung. Hubungan-hubungan yang kayak gampang kepikiran, terus habis gitu juga membuat, jadi kalau misalkan dia ngomong apa kamu kepikiran, dia ngomong apa kamu juga kepikiran ya teman-teman ya. Dan kalau dibilang hubungan gak ada komitmennya, ya gak ada komitmennya ini teman-teman ya. Hubungan yang gak ada ujungnya juga iya gitu ya, seperti ini. Nah hadirnya dia bawa kebaikan gak sih? Nah itu dia ya, jangan-jangan bawa pikiran. Oke, ya, memang harus ketemu ya teman-teman ya, memang saatnya untuk ketemu. Kalau ini, kalau dibilang bawa kebaikan apa enggak ya, bawa pikiran itu dia tadi teman-teman, bawa pikiran. Tapi emang harus ketemu sih ya, kalau nggak ketemu kemungkinan besar kamu nggak ngerti apa yang terjadi sebenarnya gitu loh ya, seperti itu. Lalu kita lihat di sini orang baru lagi ya, ini empat-empatnya orang baru loh ya, jadi banyak bertemu orang baru nih kamu next month ya teman-teman. Orangnya egois ya, tipikal orang yang cukup egois, terus maunya diperhatiin doang ya. Agak susah sih kalau mau minta perhatian dari dia, karena memang dia tuh orangnya agak-agak apa ya, pokoknya kalau misalkan sama aku ya kamu harus merhatiin aku gitu ya. Tipikal orang yang benar-benar ego banget, maunya diperhatiin teman-teman ya.
Walaupun mungkin dia cewek atau cowok gitu ya, tapi dia pasti punya sisi maskulin lebih dominan ya. Seperti itu. Orangnya cukup hangat, cukup berani ya. Ambil tanggung jawab ya, karena memang apa ya, dia tuh orangnya nggak mau dianggap nggak tanggung jawab ya, mau diperhatikan, dan dia mencoba membuktikan bahwa kalau kamu sama aku tuh pasti kamu aman, kamu nyaman, kamu bakalan baik-baik aja. Pokoknya asalkan kamu perhatiin aku, kamu sayang sama aku, sebucin itu orangnya ya. Kayak gitu ya. Usianya bisa jadi sama ya, atau kurang lebih tua ya, bisa jadi sih teman-teman. Punya rambut juga bagus nih ya, punya rambut yang cukup bagus. Kita lihat di sini hubungannya sama kamu apa sih ya? Hubungan jarak jauh, LDR juga bisa nih teman-temannya, LDRan atau rekan kerja juga bisa ya, memungkinkan seperti itu. Teman juga bisa ya, tapi lebih banyak ke LDR ya. Secara posisi, secara kilometernya agak jauh lah ya. Leo atau Sagittarius, sionya sio tikus atau sio monyet ya. Kita lihat untuk kehadirannya, dia bawa kebaikan gak sih? No. agak kurang atau sedikit membawa kebaikan ya, atau bahkan tidak sama sekali. Wes. Akhirnya orang lama dong ya. Orang lama nih teman-teman ya. Orang lama yang hadir. Orang yang kemungkinan besar mungkin hubungannya sama kamu nih agak sedikit udah lama banget gitu loh nggak ketemu ya, putus kontak silaturahmi, ketemu lagi gitu kan, ketemu lagi atau datang lagi. Ini orangnya kayak gimana? Misterius ya, semua kayak ada rahasia gitu. Jadi orang tuh kayak kalau kenal sama dia tuh kayak kenal di permukaannya doang gitu loh ya. Pengalamannya cukup banyak, hidupnya dia juga nggak gampang ya teman-teman, kayak bener-bener kayak naik turun banget ya, roller coaster banget lah hidupnya dia. Misterius pakai banget ini ya, rahasia-rahasia yang dia simpan dalam hidupnya dia juga cukup banyak ya. Lalu juga kalau misalkan dibilang sosok yang punya gairah atau semangat besar ya, seperti itu. Ini orang lama ya. Hubungannya apa sama kamu teman-teman ya? Hubungannya sama kamu sering ketemu dulu ya, atau mungkin sekarang teman-teman, cuman kalau ketemu tuh sebentar doang gitu, sebentar doang ya. Atau ya tadi kita baca lagi juga banyak ya, putus kontak silaturahmi lalu ketemu lagi ya, ketemu sebentar terus enggak lagi, ketemu sebentar enggak lagi ya, seperti itu. Banyak sih kalau misalkan kamu ketemu sama dia tuh kayak kamu tuh banyak menyangka-nyangka yang enggak gitu loh di benaknya kamu sendiri teman-teman ya. Sangkaan ya. Nah, Scorpio, Gemini atau Virgo, sionya sio kuda, sio ayam atau sio babi. Datangnya dia bawa kebaikan apa enggak sih ya? Kamu sebenarnya udah tahu juga, udah mulai kerasa gitu ya, kalau misalkan datang itu buat apa, itu pasti udah kerasa banget ya. So listen to your intuition, kamu udah tahu lah bawa kebaikan apa enggaknya ya. Oke teman-teman, ini adalah 5 sosok yang bakalan muncul dalam hidupnya kamu di bulan September ini. Semoga ya bulan September ini yang datang yang baik-baik ya. Kalaupun mereka gak bawa kebaikan teman-teman ya, berubahlah kalau pas ketemu kamu gitu ya, karena kamu responnya baik gitu kan ya, kamu vibrasi energinya juga baik yang dipancarkan, pasti ya orang yang punya niatan yang gak baik pun juga pasti akan berubah menjadi baik. Amin ya. Subscribe ya channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia, orang-orang baik. Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.